Misi mustahil Erick Thohir. Target 15 poin untuk timnas Indonesia. Apa ini hanya mimpi atau bakal jadi kenyataan? Begini pernyataan heboh Pak Erick Thohir. Rizky Ridho siap guncang Asia. Fans Malaysia back timnas Indonesia ini pantas main di Liga Jepang atau Korea Selatan. Maarten Paes masuk radar Manchester United. Kiper timnas Indonesia siap gantikan Andre Onana? Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Drama pemilihan pemain. Shin Tae-yong umumkan 26 nama untuk timnas Indonesia, tapi Jordi Amat diambang ketidakpastian. Erick Thohir tepis isu pamer kemewahan. Sewa pesawat timnas Indonesia demi keamanan, bukan gaya. Kepercayaan diri luar biasa Jens Raven. Yakin timnas U20 Indonesia lolos Piala Asia, tim ini adalah calon juara. Perjuangan epik Sandy Walsh. 7 tahun penantian demi bela timnas Indonesia, momen yang hampir tak terwujud. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Misi mustahil Erick Thohir. Target 15 poin untuk timnas Indonesia. Apa ini hanya mimpi atau bakal jadi kenyataan? Begini pernyataan heboh Pak Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengguncang dunia sepak bola dengan target yang terkesan mustahil untuk timnas Indonesia. Ia memasang angka 15 poin sebagai pencapaian yang harus diraih oleh skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target ambisius ini menjadi sorotan karena grup yang dihuni Indonesia bukan sembarang grup. Lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina sudah siap menghadang dengan kekuatan mereka. Bayangkan saja Shin Tae-yong kini harus membawa timnas Indonesia bertarung melawan tim-tim yang selama ini dianggap raksasa di Asia. Dengan hanya 2 poin yang sudah dikantongi dari 2 laga, harapan untuk mencapai target ini tampak seperti mendaki gunung tertinggi tanpa alat bantu. Namun, mari kita jangan lupakan fakta luar biasa ini, 2 poin tersebut didapat dari hasil yang mengejutkan. Siapa sangka timnas Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan kemudian menambah 1 poin lagi dari laga penuh ketegangan melawan Australia dengan skor 0-0. Ini bukan sekadar hasil, ini adalah perlawanan epik melawan 2 tim unggulan yang membuat banyak orang terpana. Sekarang, tantangan berikutnya menunggu. Bulan depan, timnas Indonesia akan bertemu dengan Bahrain pada 10 Oktober 2024, lalu menghadapi Cina pada 15 Oktober 2024. 2 laga yang digadang-gadang sebagai kesempatan emas untuk menambah pundi-pundi poin. Erick Thohir dengan percaya diri menyebut bahwa 2 tim ini adalah lawan yang paling mungkin untuk dikalahkan oleh Indonesia. Meski ia tak menyepelekan kekuatan mereka, optimisme tetap mengudara. Target kita adalah 15 poin dan setiap pertandingan harus ada poin yang diraih, tegas Erick Thohir. Ia menambahkan bahwa 3 poin dari salah satu atau bahkan kedua laga melawan Cina dan Bahrain adalah harapan nyata yang sedang diupayakan. Jika skuad Garuda berhasil memenangi 2 pertandingan tersebut, maka mereka akan mengantongi 8 poin dan hanya perlu 7 poin lagi untuk memenuhi target fantastis yang ditetapkan Erick Thohir. Melihat jadwal pertandingan yang tersisa, peluang itu masih terbuka lebar, apalagi Indonesia masih memiliki 4 laga kandang, termasuk melawan Cina dan Bahrain. Kini pertanyaannya, apakah timnas Indonesia mampu mewujudkan target ambisius ini? Ataukah ini hanya sekadar mimpi di siang bolong yang terlalu muluk untuk diwujudkan? Yang jelas, laga kandang nanti akan menjadi penentu apakah kita bisa menyaksikan keajaiban yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia. Rizky Ridho siap guncang Asia. Fans Malaysia back timnas Indonesia ini pantas main di Liga Jepang atau Korea Selatan. Rizky Ridho, bek muda andalan timnas Indonesia, tengah menjadi sorotan di dunia sepak bola Asia. Penampilan solidnya di lini pertahanan skuad Garuda, ditambah performa luar biasanya bersama Persija Jakarta, telah membuat namanya semakin berkibar.
Pemain kelahiran Surabaya 21 November 2001 ini kini mendapatkan pujian dari berbagai penjuru, termasuk dari negara tetangga, Malaysia. Yang menarik bukan hanya fans Indonesia yang memuji, tetapi pendukung timnas Malaysia pun turut terkesima oleh performa sang bek. Salah satu akun di platform X @onevootbal Mai menyatakan bahwa menit bermain yang banyak di Liga 1 menjadi kunci dari konsistensi dan kegemilangan Rizky Ridho di lapangan. Tak heran jika ia bisa disejajarkan dengan pemain-pemain Indonesia yang sudah berkarier di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand. Semua beranggapan bermain di luar negeri terlihat bagus. Tapi pantauan saya, Rizky Ridho yang memiliki menit bermain banyak di Liga 1 juga tidak kalah bagus. Tulis akun tersebut, memberikan sorotan tajam pada betapa pentingnya pengalaman bermain reguler di level tertinggi. Penampilan Ridho yang tangguh dan konsisten membuat fans Malaysia yakin bahwa sang bek muda ini layak untuk bermain di liga-liga bergengsi seperti Liga Jepang atau Liga Korea Selatan. Mereka menilai kemampuan Ridho sudah berada di level yang sama dengan pemain-pemain Asia lainnya yang berkarier di luar negeri. Ridho merupakan salah satu pemain lokal Indonesia yang mampu menembus pasar di Liga Jepang atau Korea. Dia berkualitas. Tutup akun tersebut menegaskan betapa tingginya ekspektasi terhadap masa depan sang bek. Dengan banyaknya pujian yang datang dari berbagai pihak, Rizky Ridho kini berada di ambang untuk melangkah ke pentas yang lebih besar. Apakah kita akan segera melihatnya berlaga di Liga Jepang atau Korea Selatan? Yang pasti Ridho siap membawa bendera Indonesia lebih tinggi lagi di panggung sepak bola Asia. Maarten Paes masuk radar Manchester United. Kiper timnas Indonesia siap gantikan Andre Onana? Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Maarten Paes, kiper yang kini membela FC Dallas sekaligus penjaga gawang andalan timnas Indonesia, dikabarkan menjadi salah satu target incaran Manchester United untuk menggantikan Andre Onana. Pesona Maarten Paes semakin bersinar di pentas MLS musim 2024 dan kini namanya mulai santer dikaitkan dengan raksasa Inggris Manchester United. Penampilan gemilang Paes bersama FC Dallas telah menarik perhatian banyak pihak. Minggu pagi 22 September 2024 dalam laga lanjutan MLS melawan Los Angeles FC, Paes kembali menunjukkan magisnya di bawah mistar gawang. Kiper berusia 26 tahun ini tidak hanya dipercaya sebagai starter, tetapi juga melakukan 3 penyelamatan krusial, termasuk aksi heroiknya dalam menggagalkan sepakan first time pemain LAFC dari jarak dekat. Tepisan Maarten Paes membuat banyak orang berdecak kagum, termasuk akun Instagram resmi FC Dallas yang menuliskan, "Oh my Maarten." Penampilan luar biasa Paes berkontribusi besar dalam kemenangan 3-1 FC Dallas atas LAFC. Bahkan penyerang kelas dunia sekaliber Olivier Giroud yang pernah memenangkan trofi Piala Dunia gagal menaklukkan ex-kiper FC Utrecht ini. Hal ini semakin membuktikan bahwa Maarten Paes bukanlah kiper biasa. Netizen di media sosial pun mulai bermimpi besar. Salah satu akun @thedeodoor dengan penuh harapan menulis, bentar lagi jelas pindah ke MU dalam kolom komentar unggahan video FC Dallas yang menyoroti aksi Paes. Banyak yang percaya bahwa Maarten Paes punya peluang besar untuk bergabung dengan Manchester United. Mengapa peluang tersebut begitu terbuka lebar? Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, dikenal sering merekrut pemain yang memiliki kaitan dengan Belanda. Di bursa transfer musim panas 2024 saja, Ten Hag berhasil mendatangkan Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, dan Nosair Mazraoui, semuanya memiliki hubungan erat dengan Belanda. Jadi tidak mustahil jika Maarten Paes, yang juga memiliki sejarah di timnas Belanda U21, bisa menjadi nama berikutnya yang bergabung dengan skuad Setan Merah. Sebelumnya, Paes sempat dibidik oleh klub Serie A Empoli pada bursa transfer musim panas 2024. Sayangnya, transfer tersebut gagal terrealisasi karena MLS tengah memasuki fase krusial. Namun dengan potensi kepindahannya ke Manchester United, masa depan Paes tampak semakin cerah. Apakah Maarten Paes benar-benar akan menjadi kiper masa depan Manchester United?
Dengan performa solidnya di lapangan, harapan ini tidak lagi tampak mustahil. Kita tunggu saja kejutan besar apa yang akan terjadi di bursa transfer berikutnya. Drama pemilihan pemain. Shin Tae-yong umumkan 26 nama untuk timnas Indonesia, tapi Jordi Amat diambang ketidakpastian. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengantongi 26 nama pemain yang dipersiapkan untuk laga krusial melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sorotan utama tertuju pada bek andalan Jordi Amat yang kemungkinan besar absen karena belum jelas apakah ia sudah pulih dari cedera atau belum. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga berat di matchday ketiga dan keempat grup C. Di tengah persiapan tersebut, Kepala Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan bahwa ada 2 pemain yang saat ini masih berjuang melawan cedera. Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Jordi Amat, bek tangguh JDT, yang sebelumnya absen saat timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Kabar baiknya, kondisi Jordi Amat dikabarkan mulai membaik. Namun Sumarji menyatakan bahwa belum ada kepastian apakah mantan pemain Swansea City itu akan dipanggil untuk 2 laga krusial tersebut. Saya belum bisa pastikan itu, ujar Sumarji ketika ditemui di SUGBK Minggu. Keputusan akhir terkait pemanggilan Jordi Amat akan sepenuhnya berada di tangan Shin Tae-yong. Dalam penjelasannya, Sumarji menambahkan bahwa ada 2 pemain yang cedera, namun kemungkinan besar mereka tetap akan bergabung dengan skuad karena cedera tersebut dianggap tidak terlalu serius. Itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober, jelasnya. Meskipun sudah ada 26 nama yang dipilih, jumlah tersebut masih bisa berubah. Shin Tae-yong, sang pelatih penuh strategi, mungkin akan melakukan revisi tergantung kondisi terakhir para pemain. Kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, tambah Sumarji. Perjuangan timnas Indonesia di grup C akan kembali berlangsung pada bulan Oktober. Tim Garuda akan menghadapi laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan selanjutnya menantang Cina pada 15 Oktober 2024. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Shin Tae-yong, terutama jika absennya Jordi Amat benar-benar terjadi. Dengan situasi yang masih penuh ketidakpastian, apakah Shin Tae-yong mampu mengatasi tantangan ini dan membawa timnas Indonesia meraih poin maksimal? Hanya waktu yang akan menjawab. Erick Thohir tepis isu pamer kemewahan. Sewa pesawat timnas Indonesia demi keamanan bukan gaya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas membantah kabar bahwa penyewaan pesawat untuk timnas Indonesia adalah aksi pamer kemewahan. Di tengah sorotan publik, Erick memastikan bahwa langkah ini semata-mata demi menjaga kondisi fisik pemain, bukan untuk gaya hidup mewah. Pada bulan Oktober 2024, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama melawan Bahrain pada 10 Oktober, disusul oleh laga sengit melawan Cina pada 15 Oktober. Untuk memastikan performa maksimal dari Rafael Struijk dan kawan-kawan, Erick Thohir mengambil keputusan untuk mencarter pesawat di antara 2 laga tersebut. Ini bukan soal kemewahan. Kami ingin memastikan para pemain tidak kelelahan dan terhindar dari cedera, ujar Erick. Dalam pertandingan internasional yang intens, kelelahan dan cedera adalah musuh utama. Oleh karena itu, Erick ingin para pemain tetap fit dan siap tempur menghadapi pertandingan krusial ini. Namun, Erick juga menekankan bahwa tidak semua perjalanan akan menggunakan pesawat sewaan. Timnas Indonesia akan tetap menggunakan penerbangan komersial untuk rute dari Indonesia ke Bahrain dan dari Cina kembali ke Indonesia. Sementara penerbangan dari Bahrain ke Cina akan dilakukan dengan pesawat charteran demi memastikan tim berada dalam kondisi optimal. Kami hanya menyewa pesawat untuk rute Bahrain ke Cina. Dari Indonesia ke Bahrain dan kembali dari Cina ke Indonesia tetap dengan penerbangan komersial, tambah Erick Thohir.
Langkah ini diambil setelah melihat performa impresif timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang dua tim besar, Arab Saudi dan Australia, pada laga-laga sebelumnya di grup C. 2 poin berharga yang diperoleh dari hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 melawan Australia membawa timnas Indonesia ke peringkat keempat di klasemen sementara. Dengan keputusan ini, Erick Thohir dan PSSI ingin memastikan bahwa perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap berada di jalur yang benar, dengan persiapan terbaik dan perlindungan penuh terhadap kesehatan fisik pemain. Kepercayaan diri luar biasa Jens Raven. Yakin timnas U20 Indonesia lolos Piala Asia, tim ini adalah calon juara. Jens Raven, pemain muda berbakat timnas U20 Indonesia, telah menyulut api optimisme yang luar biasa. Ia begitu yakin bahwa persiapan maksimal yang telah dilakukan Garuda Nusantara akan membawa mereka meraih tiket menuju Piala Asia U20 2025. Tidak tanggung-tanggung, ia menyebut tim ini sebagai skuad yang sangat kuat dan siap mengguncang dunia sepak bola Asia. Garuda Nusantara di bawah arahan pelatih karismatik Indra Syafri siap memulai perjalanan mereka pada 25 September dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20. Indonesia yang menjadi tuan rumah grup F akan berhadapan dengan tim tangguh seperti Yaman, Timor Leste, dan Maldives. Namun dengan kepercayaan diri yang menjulang tinggi, Jens Raven dan kawan-kawan tampak tak gentar menghadapi tantangan ini. Persiapan panjang yang dilakukan oleh timnas U20 menjadi salah satu kunci optimisme ini. Bahkan, sejak sebelum tampil di Piala ASEAN U20 2024, mereka sudah menjalani pemusatan latihan intensif yang mencakup berbagai turnamen bergengsi, seperti Toulon Cup 2024 dan Seoul Earth on Ice Cup 2024. Hasilnya, Indonesia sukses merebut gelar juara di Piala ASEAN U19, sebuah prestasi yang membuat banyak orang percaya bahwa mereka bisa melangkah lebih jauh lagi. Jens Raven yang absen di ajang Korea tetap merasa yakin dengan kekuatan tim ini. Saya memang main di Piala ASEAN U19, tapi saya absen ke Korea. Tapi saya pikir kita sebagai tim sangat bagus, ujarnya penuh keyakinan. Ia juga menekankan bahwa mereka berada dalam kondisi fisik dan mental terbaik setelah hampir 1 tahun menjalani seleksi dan latihan intensif. Namun, persiapan panjang ini belum cukup. Timnas U20 Indonesia harus membuktikan diri di setiap pertandingan. Setiap laga adalah ujian berat yang harus mereka lalui dengan kemenangan sempurna. Menyapu bersih kemenangan di fase kualifikasi adalah tujuan utama dan Jens Raven percaya bahwa mereka bisa mewujudkannya. Jadi kami punya pikiran yang bagus di kualifikasi ini. Tentunya jangan memandang sebelah mata, tegas Jens. Ia tahu betul bahwa hanya juara grup dan runner-up terbaik yang bisa melangkah ke babak final Piala Asia, sebuah tugas berat yang menguras fisik dan mental. Namun dengan persiapan matang, Jens yakin timnya siap menghadapi apapun. Apa yang harus dilakukan itulah yang akan kami lakukan. Kita berada di kondisi fisik terbaik jadi tidak ada masalah, tutupnya dengan penuh keyakinan. Dengan kepercayaan diri luar biasa dan persiapan maksimal, timnas U20 Indonesia kini diambang sejarah. Apakah mereka akan melaju ke Piala Asia dan mengukir prestasi gemilang? Yang pasti Jens Raven dan skuad Garuda Nusantara siap menghadirkan kejutan besar. Perjuangan epik Sandy Walsh, 7 tahun penantian demi bela timnas Indonesia, momen yang hampir tak terwujud. Sandy Walsh, bek tangguh berusia 29 tahun yang kini bermain untuk KV Mechelen, membuka cerita dramatis tentang perjuangan panjangnya untuk membela timnas Indonesia. Bayangkan saja butuh waktu 7 tahun penuh keringat dan air mata untuk akhirnya bisa mengenakan seragam merah putih di lapangan. Mimpi yang ia pendam sejak 2016 baru terrealisasi pada 2022 setelah ia resmi menjadi warga negara Indonesia.
Momen debut yang ditunggu-tunggu pun tiba pada 8 September 2023 ketika Timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun di balik sorak-sorai itu, tersimpan kisah panjang yang penuh liku. Sandy Walsh mengungkapkan bahwa perjalanannya menuju Timnas Indonesia tidaklah mudah. Ada titik di mana ia hampir menyerah, terutama saat pandemi COVID-19 menghantam seluruh dunia. Pada 2020, ia sempat berada di titik terendah ketika kariernya meredup dan dirinya menganggur selama 4 bulan setelah dilepas oleh klub Zulte Waregem. Beruntung, KV Mechelen datang memberikan kesempatan baru pada Oktober 2020 yang menjadi titik balik dalam kariernya. Namun, perjuangannya tak berhenti di situ. Sandy harus terus bersabar menunggu panggilan yang akhirnya datang dari Shin Tae-yong. Saat itulah nasib Sandy berubah drastis. Ketika panggilan itu datang dari asisten pelatih Shin Tae-yong, saya tahu ini berbeda. Ini adalah panggilan yang telah saya tunggu selama bertahun-tahun, ungkap Sandy Walsh dengan penuh emosional. Dia mengakui bahwa ada saat-saat di mana dirinya berada di posisi terendah, hampir menyerah pada mimpi yang sudah lama ia genggam. Tetapi Sandy Walsh menekankan pentingnya terus percaya dan bekerja keras. Kamu bisa berada di posisi yang sangat rendah, tetapi jika kamu tetap percaya dan bekerja keras, kamu akan kembali ke jalur yang benar dan meraih apa yang memang untukmu. Tambahnya dengan semangat. Kini Sandy Walsh percaya bahwa kariernya bersama Timnas Indonesia belum mencapai puncaknya. Ia yakin bahwa momen kejayaan besar untuk tim Garuda dan dirinya akan segera tiba. Saya belum mencapai puncak performa, tetapi saya percaya Timnas Indonesia dan saya akan segera mencapainya. Hari itu akan datang sebentar lagi, tutupnya dengan penuh keyakinan. Perjuangan 7 tahun Sandy Walsh ini menjadi kisah inspiratif yang membuktikan bahwa dengan kerja keras, kesabaran, dan keyakinan, mimpi sebesar apapun bisa terwujud. Kini Sandy Walsh bersiap membawa Timnas Indonesia ke puncak prestasi yang lebih tinggi.